Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia tentang termokimia, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah soal-soal latihan mengenai jenis-jenis perubahan entalpi standar dan cara menentukan perubahan entalpi suatu reaksi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Perhatikan data persamaan reaksi termokimia di bawah ini. Di sini ada 5 persamaan reaksi ya. Pasangan reaksi yang merupakan delta HF, delta HD, dan delta HC adalah, ingat, delta HF adalah kalori yang dilepas atau diserap pada reaksi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Berarti yang ada di ruas kiri tanda panah atau reaktan itu harus merupakan suatu unsur. Kita lihat pada reaksi yang pertama, C3H8 adalah senyawa. Berarti ini tidak termasuk delta HF. Kemudian reaksi yang kedua, CH3OH juga senyawa. NaCl senyawa. NO senyawa. Berarti reaksi 1 sampai reaksi 4 bukan merupakan delta HF atau entalpi pembentukan standar. Lalu reaksi yang kelima, ada H2. H2 ini adalah unsur, kemudian ada O2, O2 juga unsur, kemudian membentuk senyawa H2O sebanyak 1 mol, karena koefisiennya tidak ditulis atau 1. Berarti yang termasuk delta HF adalah reaksi yang kelima. Lalu untuk delta HD reaksinya kebalikan dari delta HF ya, yaitu peruraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Berarti di ruas kiri harus 1 mol senyawa atau koefisien senyawanya 1, di ruas kanan harus unsur-unsur hasil peruraiannya. Nah, untuk reaksi yang pertama, lihat di ruas kanan itu bukan merupakan unsur. Reaksi kedua juga bukan merupakan unsur. Lalu reaksi yang ketiga, ruas kanannya adalah Na, ini suatu unsur, Cl2 juga unsur, kemudian di ruas kiri ada 1 mol senyawa, berarti reaksi yang ketiga merupakan reaksi untuk delta HD. Lalu reaksi yang keempat, di ruas kanan juga merupakan suatu unsur yaitu N2 dan O2, kemudian di ruas kiri ada 1 mol senyawa NO. Jadi reaksi yang keempat juga termasuk reaksi untuk delta HD. Nah, terakhir delta HC adalah perubahan entalpi standar untuk pembakaran 1 mol senyawa. Nah, pembakaran 1 mol senyawa itu berarti direaksikan dengan oksigen. Kita lihat reaksi yang pertama, 1 mol senyawa C3H8 dibakar atau direaksikan dengan oksigen. Berarti reaksi yang pertama ini termasuk reaksi untuk delta HC. Lalu reaksi yang kedua, 1 mol CH3OH ditambah oksigen, berarti ini juga dibakar. Berarti termasuk juga reaksi pembakaran atau reaksi untuk delta HC. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke soal yang kedua. Jika diketahui delta HFCH4 adalah negatif 75 kJ per mol, delta HFCO2 adalah min 393 kJ per mol, delta HFH2O adalah min 242 kJ per mol, maka delta H reaksi pembakaran CH4 menurut reaksi CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O adalah, untuk menentukan delta H suatu reaksi, jika data delta HF-nya diketahui, maka delta H-nya itu adalah jumlah entalpi pembentukan standar produk dikurang dengan jumlah entalpi pembentukan standar reaktan. Atau delta H sama dengan jumlah delta HF kanan dikurang delta HF kiri. Sama dengan untuk di ruas kanan atau bagian produk itu ada CO2, berarti delta HF-nya si CO2 dijumlahkan dengan 2 dikali, karena koefisiennya 2 ya, delta HF-nya si H2O. Ini yang ada di ruas kanan. Kemudian dikurang dengan jumlah delta HF yang ada di ruas kiri, ada CH4, delta HF CH4 ditambah 2 dikali delta HF-nya si O2.
Jelas ya, tinggal kita masukkan datanya. Sama dengan delta HFCO2 diketahui di soal adalah negatif 393 ditambah 2 dikali delta HF-nya H2O adalah negatif 242, kemudian dikurang dengan delta HFCH4 yaitu negatif 75 ditambah 2 dikali delta HFO2. O2 adalah molekul unsur. Ingat, delta HF suatu unsur itu sama dengan 0, berarti tidak perlu kita tulis ya atau kalikan. Nah, ini tinggal kita hitung sama dengan negatif 393, 2 dikali negatif 242 adalah negatif 484, negatif ketemu negatif jadi positif ya, jadinya ditambah 75. Sama dengan negatif 393 dikurang 484 ditambah 75 adalah negatif 802 kilojoule per mol. Jadi, delta H untuk reaksi pembakaran CH4 adalah min 802 kilojoule per mol. Bisa dipahami ya? Lanjut lagi ke soal yang ketiga. Perubahan entalpi pembakaran heptana adalah min 4470 kJ per mol. Bila entalpi pembentukan standar CO2 adalah min 394 kJ per mol dan H2O adalah min 242 kJ per mol, maka perubahan entalpi pembentukan 10 gram heptana dengan MR sama dengan 100 pada keadaan standar adalah, kita lihat yang diketahuinya dulu ya. Yang pertama adalah entalpi pembakaran heptana. Berarti ini adalah delta HC-nya si heptana. Heptana yaitu C7H16. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah delta HF-nya si CO2 min 394. Lalu yang ketiga yang diketahui adalah delta HF-nya si H2O. Kemudian ada MR-nya si heptana atau C7H16. Nah, yang ditanyakan adalah perubahan entalpi pembentukan atau delta HF untuk 10 gram C7H16. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita buat dulu reaksi pembakaran heptananya ya, yaitu C7H16 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Lalu jangan lupa disetarakan, di ruas kiri C-nya 7, berarti di sebelah kanan juga harus 7. Koefisien kita ganti 7 ya. Lalu untuk jumlah atom H di ruas kiri 16, di ruas kanan juga harus 16 agar menjadi 16, maka koefisien H2O-nya kita ganti 8. Lalu untuk atom O di ruas kanan jumlahnya 7 dikali 2 atau 14 ditambah 8 yaitu 22, maka di ruas kiri juga harus 22, maka koefisien kita ganti 11. Nah, untuk reaksi pembakaran ini delta H-nya sudah diketahui ya, delta H reaksinya adalah negatif 4470 kJ per mol. Sekarang kita buat rumus penentuan delta H reaksinya. Delta H sama dengan jumlah delta HF kanan dikurang jumlah delta HF kiri. Langsung kita masukkan angkanya saja ya. Untuk delta H reaksinya diketahui negatif 4470 sama dengan delta HF kanan, di ruas kanan ada CO2 sebanyak 7, berarti 7 dikali delta HF-nya CO2, tadi di soal diketahui ya, yaitu negatif 394 ditambah 8 dikali delta HF-nya si H2O. H2O delta HF-nya adalah negatif 242. Ini di ruas kanan. Dikurang di ruas kiri ada C7H16. Delta HF-nya belum diketahui. Jadi harus kita tentukan dulu atau harus kita cari. Delta HF C7H16.
16. Ditambah delta HF-nya O2, karena O2 unsur berarti 0 ya, tidak perlu kita tulis. Min delta HF C7H16 ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya positif ya. Delta HF C7H16 sama dengan 7 dikali negatif 394 adalah negatif 2758, positif 8 dikali negatif 242 jadinya negatif 1936. Lalu negatif 4470 ini kita pindahkan ke ruas kanan jadinya positif 4470. Nah, ini hasilnya sama dengan 224 kJ per mol. Nah, ini belum selesai ya. 224 kJ per mol ini adalah delta HF C7H16 untuk 1 mol C7H16. Sedangkan yang ditanyakan adalah delta HF untuk 10 gram C7H16. 10 gram C7H16 itu berapa mol? Berarti kita cari dulu ya. Mol C7H16 sama dengan gram per mr, berarti sama dengan 10 gram per mr-nya yaitu 100 sama dengan 0,1 mol. Berarti delta HF untuk 0,1 mol C7H16 sama dengan 224 dikali 0,1 sama dengan 22,4 kJ. Jelas ya? Kita lanjut ke soal yang keempat. Gas asetilena dapat dibuat menurut reaksi CaC2 ditambah 2H2O menghasilkan CaOH2 kali ditambah C2H2. Jadi gas asetilena itu yang ini ya. Kalor pembakaran gas ini berarti gas asetilena adalah 320 kilokalori per mol. Jika dalam suatu proses digunakan 160 gram kalsium karbida atau CaC2 dan dengan asumsi bahwa hanya 60% berat CaC2 yang bereaksi, maka pada pembakaran asetilena yang terbentuk akan dihasilkan kalor sebanyak, diketahui ARC sama dengan 12 dan Ca sama dengan 40. Oke, kita buat yang diketahuinya dulu ya. Yang pertama adalah delta Hc-nya si C2H2 jika dibakar yaitu 320 kilokalori per mol. Kemudian massa atau gramnya CaC2 adalah 160 gram, tetapi yang bereaksi tidak semua. Diasumsikan yang bereaksi hanya 60%. Nah, pertanyaannya, berapa delta Hc untuk gas C2H2 yang terbentuk dari hasil reaksi 160 gram CaC2, tapi ingat yang bereaksi hanya 60%. Oke, cara menentukannya, pertama kita buat dulu reaksi pembentukan gas asetilenanya ya, yaitu CaC2 ditambah 2H2O menghasilkan CaOH2 kali ditambah C2H2. Ini reaksinya sudah setara ya. Lalu kita lihat CaC2 yang digunakan pada reaksi ini, berarti kita anggap mula-mula ya, adalah sebanyak 160 gram. Kita tentukan molnya, ingat, mol sama dengan gram per mr. Mol lambangnya N kecil ya. Gramnya 160, kemudian mr-nya kita cari dulu, mr dari CaC2, AR-nya diketahui ya, Ca40 ditambah C12, ada 2, berarti 2 dikali 12, berarti 24, maka mr-nya sama dengan 64. Berarti molnya si CaC2 mula-mula atau di awal adalah 160 per 64 atau sama dengan 2,5 mol. Kemudian yang bereaksi diasumsikan hanya 60%. Berarti yang bereaksi 60% dari
2,5 kita kalikan atau sama dengan 1,5 mol. Jika CaC2 yang bereaksi sebanyak 1,5 mol, berarti C2H2 atau gas asetilena yang terbentuk adalah sebanyak 1/1 dikali 1,5 mol atau sama dengan 1,5 mol. Berarti kita sekarang tinggal mencari delta Hc untuk 1,5 mol C2H2. Karena delta Hc untuk 1 atau per molnya C2H2 adalah 320 kilokalori, berarti delta Hc untuk 1,5 mol C2H2 adalah 1,5 dikali 320 atau sama dengan 480 kilokalori. Oke, bisa dipahami ya? Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.